Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, ternama dia atas nama Yosua Davin Parorason Tojogugu, NIT 224101. Di sini saya akan membawakan materi tentang catatan kaki dan daftar pusaka. Yang pertama, definisi catatan kaki. Catatan kaki adalah serangkaian informasi tambahan yang dicetak di bagian bawah halaman buku, di mana untuk kehadiran catatan kaki biasanya berarti Anda sedang membaca karya non-fiksi akademik atau dalam bentuk karya ilmiah. Pengertian catatan kaki menurut para ahli. Ada 4. Di sini yang pertama ada Goris Kerap. Catatan kaki ialah keterangan dari teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Yang kedua dari Cambridge English Dictionary. Itu catatan kaki adalah catatan dicetak di bagian bawah halaman yang memberikan informasi tambahan tentang sesuatu yang telah ditulis pada halaman itu. Ada juga dari Merriam-Webster dan Dictionary. Berikutnya, fungsi catatan kaki. Yang pertama, catatan kaki berfungsi sebagai penunjuk yang berkaitan dengan sumber hasil kutipan yang dicantumkan di dalam teks karya tulis. Yang kedua, catatan kaki berfungsi untuk menjelaskan secara definitif tentang suatu istilah yang belum banyak dikenal oleh banyak orang. Yang ketiga, catatan kaki berfungsi untuk memperjelas yang berupa penafsiran atau keterangan lebih lanjut mengenai makna dari istilah dalam kalimat. Yang keempat, catatan kaki sebagai bentuk penghargaan terhadap sumber yang telah dikutip. Catatan kaki juga berkaitan dengan teknik pengutipan pada kalimat langsung. Dalam pengutipan pernyataan dari sumber lain, maka perlu dijelaskan mengenai sumber kutipan tersebut. Sumber kutipan bisa dimuat di dalam catatan kaki. Berikutnya, cara penulisan catatan kaki. Yang pertama, penulisan catatan kaki tidak boleh melebihi 3 cm dari bawah margin atau dari margin bawah. Yang kedua, penulisan catatan kaki pada bagian setelah baris terakhir teks dalam jarak 3 spasi dibuat garis mulai dari margin kiri dengan panjang 15 ketikan huruf pika atau 18 ketikan huruf elit. Yang ketiga, catatan kaki harus diberi 2 spasi di bawah garis terakhir teks. Penulisan teks pada catatan kaki yaitu ditulis di tengah spasi ke bawah sesudah nomor petunjuk atau setengah spasi ke bawah dari nomor petunjuk. Yang keempat, antar baris pada catatan kaki harus diberi jarak dengan menggunakan spasi rapat. Sedangkan antar catatan kaki, jika lebih dari satu catatan, diberi jarak dengan menggunakan 2 spasi. Yang kelima, setiap baris catatan kaki selalu dimulai dari margin kiri atau sejajar. Selain teknik di atas, ada 7 teknik penulisan catatan kaki yang harus diingat, antara lain. Yang pertama, nama pengarang tidak dibalik. Yang kedua, penulisan judul buku dicetak miring apabila diketik dengan komputer atau di garis bawah, apabila tidak menggunakan komputer selain buku, artikel di majalah, koran, atau jurnal. Judul sumber ditempatkan dalam tanda petik 2, tidak dicetak miring atau di garis bawah. Yang ketiga, kota terbit. Yang keempat, nama penerbit. Yang kelima, tahun terbit. Yang keenam, nomor halaman. Dan yang terakhir, semua unsur dihubungkan dengan tanda koma, kecuali setelah kota terbit, dihubungkan dengan tanda titik 2. Berikutnya, pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber yang dirujuk untuk menulis makalah akademis. Pengertian daftar pustaka menurut para ahli. Yang pertama ada Patricia Jean Wegner, The Bloomsbury Review Book Lover, Dwight Owaisa Communication 1996. Daftar pustaka adalah penulisan sumber yang memuat judul penulis atau editor, penerbit, dan tahun edisi diterbitkan atau dilindungi hak cipta. Pustakawan rumahan sering ingin melacak kapan dan di mana mereka memperoleh buku, harga, dan anotasi pribadi, termasuk pendapat mereka tentang buku atau orang yang memberikan kepada mereka. Yang kedua ada Goris Kerap, 1997. Daftar pustaka atau bibliografi didefinisikan sebagai daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan. Yang ketiga, Nini Kempuntarno 2007. Daftar pustaka adalah sebagai salah satu teknik notasi ilmiah yang merupakan kumpulan sumber bacaan atau sumber referensi saat menulis karya ilmiah.
Berikutnya tujuan daftar pustaka. Tujuan utama dari penulisan daftar pustaka adalah untuk memberikan penghargaan kepada penulis yang karyanya telah kita cantumkan dalam penelitian kita. Ini juga memudahkan pembaca untuk mengetahui lebih banyak tentang topik penelitian kita dengan mempelajari pustaka atau referensi yang kita gunakan untuk menulis makalah dari hasil penelitian. Yang terakhir, cara penulisan daftar pustaka. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam menulis daftar pustaka, yaitu yang pertama, daftar pustaka ditulis berdasarkan urut abjad nama belakang sang penulis. Daftar pustaka yang memiliki penulis yang sama diurutkan berdasarkan tanggal publikasi yang paling awal. Beberapa elemen yang harus dituliskan dalam daftar pustaka. Yang pertama ada nama penulis, tahun publikasi atau tahun terbit, judul buku atau karya ilmiah, tempat terbit, dan nama penerbit. Cara menulis daftar pustaka dan buku dari buku dan contohnya, seperti pada presentasi berikut ini. Dan ini cara menulis daftar pustaka dari artikel jurnal, nama belakang penulis dan inisial, baik satu atau lebih dari satu penulis, atau tahun terbit, judul artikel jurnal, nama jurnal yang ditulis italik, kolom jurnal ditulis italik, yang kemudian koma halaman. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Bu.